kebangkitan tasawuf Nusantara atau tanda-tanda kebangkitan spiritual Nusantara yang dari beberapa media yang telah menyampaikan bahwasanya Nusantara akan berjaya kembali, ajaran Budi akan berjaya kembali. Ada sang ulama tasawuf menyampaikan bahwasanya akan terjadinya kebangkitan tasawuf dunia. Ini selaras dengan beberapa komentar yang ada di beberapa media sosial menyatakan bahwasanya akan adanya sebuah peristiwa besar yang ada di Nusantara ini, yaitu kebangkitan spiritual Jawa. Ada sebuah statement juga yang menyampaikan, yang mana di dalam sebuah kisah tersebut ada perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon Noyo Genggong terkait 500 tahun yang dijanjikan. Ini kalau kita merujuk dari perjalanan sejarah, bahwasanya Indonesia telah dijajah sejak VOC masuk sehingga sampai menuju pada kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, 434 tahun. Sedangkan Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sampai 2025 ini sudah hampir 80 tahun. Itu menandakan bahwasanya masa yang dijanjikan tersebut sudah melebihi daripada 500 tahun yang konon diceritakan dalam sebuah kisah Sabdo Palon Nagih Janji. Konten kali ini atau tema yang kita angkat kali ini adalah tentang kebangkitan jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa kesatria yang timbul atau muncul pada muda-mudi Nusantara yang seakan sekarang lebih membuming atau sebagai momentum kebangkitan, rasa keinginan untuk menggali sejarah bangsa sendiri, rasa ingin mengetahui kisah-kisah lampau negeri ini, ingin mengetahui kisah-kisah heroik para pendahulu atau para leluhur, dan rasa kecintaan yang demikian mendalam atas kondisi dan situasi yang akhir-akhir ini sering terjadi di Nusantara. Semacam gejolak alam, bencana, aneka macam musibah itu menggugah secara tidak langsung, membangkitkan kesadaran-kesadaran spiritual pada jiwa-jiwa yang muda untuk mengoreksi, untuk introspeksi. Ini bukan sebuah fenomena atau sebuah kebetulan, tapi memang sebuah ketentuan. Artinya apa yang pernah dijangkakan atau apa yang pernah disabdokan salah satu pamong tanah Jawa itu sudah seperti menebar benih. Akan ada saatnya Nusantara akan kembali kepada ajaran leluhur. Namun kata-kata kembali ke ajaran leluhur itu adalah siloka, yang artinya ajaran leluhur yang berbudi pekerti, bertata krama, bertoleransi, atau warisan budaya, adat, norma, etika yang dulu pernah ada di zaman leluhur kita. Itu harus kita bangkitkan lagi, kita olah lagi, dan kita gali lagi. Namun ada beberapa orang mengartikan sebagai kembali ke ajaran leluhur adalah dalam hal ketuhanan. Sebetulnya bukan. Ajaran leluhur itu lebih ke sesama manusia, sesama makhluknya, dalam hubungannya, dalam kehidupan secara nyata, bukan secara vertikal, tapi hubungan secara horizontal. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama
keagamaan, namun ada hubungan secara kebatinan, tingkat spiritualitas. Jadi kesadaran spiritualitas leluhur kita itu lebih mengutamakan secara horizontal kepada sesama makhluknya, kepada sesama manusia, dan sinkronisasi atau sinergi atau selaras dengan alam sebagai tempat yang menampung wadah kita. Leluhur kita sangat menjaga privasi atau hal-hal yang pribadi. Dalam hal Jawa ada istilah mikul duhur mendem jeruk, termasuk juga dalam hal berspiritualitas secara vertikal, artinya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Sang Pencipta, itulah adalah hal yang sangat-sangat pribadi. Karena leluhur kita semuanya mengakui adanya kekuatan lain yang menciptakan kita, yang memberi nafas pada kita, yang memberi rezeki pada kita, dan yang mengolah alam semesta termasuk kita. Entah apapun sebutannya, dalam konteks bukan dalam nama agama, tapi leluhur kita sudah meyakini ada kekuatan besar. Tan kena kinoyo ngopo, ada. Jadi mulai dulu leluhur kita nggak pernah berdebat masalah agama, karena itu hal yang pribadi. Leluhur kita parameternya atau patokan menilai seseorang dari kebiasaan sehari-harinya. Jika kebaikan selalu menaungi tingkah laku sehari-harinya, insya Allah ibadahnya pasti lebih bagus. Itu aja sebetulnya. Kita aja yang sering membuat suatu perbedaan, hal sepele dibikin besar. Kembali lagi kepada getaran atau semacam panggilan hati pada muda-mudi atau anak-anak muda yang ada dorongan untuk kembali ke atau menggali kembali kebesaran Nusantara atau kisah-kisah lampau. Itu memang sudah waktunya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ini semacam momentum. Kenapa bisa seperti itu? Itu tandanya kita ada kekeringan, ada sesuatu bagian memori atau elemen tertentu atau pembentuk unsur tertentu yang hilang pada diri kita. Ibarat kita terbiasa ngopi, terus beberapa hari gak ngopi, itu kan terasa ada yang kurang dengan diri kita, ada yang hilang dari kita, seperti itulah. Jadi kita leluhur juga sudah mulai turun tangan. Restu pangestu dari beliau-beliau juga ikut berperan. Akhirnya antara frekuensi ini terjadi sinkronisasi atau selaras. Namun tidak semua pemuda atau pemudi atau kesatria atau serikandi Nusantara mengalami hal seperti ini. Ada yang karena ikut-ikutan karena tertarik, ada yang memang dorongan jiwa, ada yang memang seperti rasa ingin tahu. Apapun penyebabnya, yang pasti ini adalah momentum. Kenapa mereka yang masih muda, para kesatria dan serikandi mengalami hal seperti ini? Karena mereka jauh dari keluarga, sehingga ada banyak waktu merenung, mencari ketenangan. Dari ketenangan yang ditimbulkan sehingga memacu kepekaan lebih meningkat. Ditambah lagi teknologi yang seperti ini, teknologi dari apa yang sekarang kita saksikan itu ada muncul dari pikiran kita. Kejamnya teknologi seperti ini, misalnya lagi booming TikTok lah,
Jadi kita dinampakkan dengan hal-hal negatif dari sebuah efek produk yang mengatasnamakan teknologi. Dan kita atau para kesatria atau Serikandi Nusantara ini ditampakkan dengan nyata di depan mata mereka. Setidak sadar-sadarnya orang dicekoki dengan budaya-budaya orang lain. Pasti entah kapan, entah berapa lama, entah berapa detik akan ada sisi lain yang akan memberontak pada diri. Oh, ini bukan budaya kita, ini bukan produk kita, ini bukan kita. Dari situlah awal. Jadi kerinduan atas suasana Nusantara di zaman dahulu mulai merasuki bawah sadar. Dan memang tidak semua seperti yang saya sebutkan tadi. Cuma orang yang atau muda-mudi yang dibimbing leluhur memang lebih cepat, karena mereka mungkin termasuk dalam list amanah dalam tanda petik. Amanah bukan karena tugas tertentu, tapi menjadi salah satu bagian dari kebangkitan ajaran leluhur, entah berperan sebagai apa. Namun kebangkitan kesadaran ini tidak sama, satu sama lain berbeda, dan dalamannya pun berbeda-beda, dan cara terbukanya pun berbeda-beda. Akhirnya mereka berdiri sendiri-sendiri. Namun yang pasti sesama pencinta